Indonesia merupakan salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Namun, di balik potensi tersebut, terdapat permasalahan besar, yaitu melimpahnya limbah sawit yang belum dimanfaatkan secara optimal. Limbah seperti cangkang, serat, dan tandan kosong seringkali hanya dibuang atau dibakar, sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan dan belum memberikan nilai ekonomi yang maksimal. Saya Nadia Aulia Fahmi dari tim Golden Generation bersama rekan saya Ian Leroy Damanik dan Matthew Napitupulu. Dengan penelitian ini ingin menawarkan solusi inovatif berupa pemanfaatan limbah kelapa sawit menjadi briket sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan dan bernilai jual tinggi. Buat kalian yang belum tahu, briket merupakan bahan bakar alternatif yang sederhana, baik dari segi proses produksi maupun penggunaan bahan baku pembuatan briket, sehingga memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan menjadi bahan bakar. Karena briket memiliki nilai kalori yang relatif tinggi dengan waktu pembakaran yang lama, serta emisi yang lebih rendah dibandingkan bahan bakar konvensional. Nah, kami memiliki ide di mana mengolah limbah kelapa sawit menjadi briket. Pembuatan briket cukup gampang. Yang pertama, kumpulkan limbah kelapa sawit yang akan dijadikan bahan utama. Lalu, masuk ke dalam proses karbonisasi atau pembakaran. Setelah itu, limbah yang sudah dibakar kita haluskan dengan menggunakan mesin penghancur. Jika tidak ada mesinnya, bisa menghancurkan atau menghaluskan secara manual. Setelah itu, kita campurkan saja dengan tepung tapioka yang sudah dicampur dengan air. Setelah adonan teraduk rata, maka adonan sudah siap dicetak di pencetakan yang telah disediakan. Bisa berupa bambu maupun pipa. Setelahnya tinggal dikeringkan dan sudah siap dipakai. Nah, setelah kita membahas produk tadi, kita akan membahas bisnis modelnya. Kita masuk yang pertama, yaitu 1. Segmen pelanggan. Segmen pelanggan dalam usaha ini mencakup rumah tangga, pelaku UMKM, terutama di sektor kuliner, dan pengolahan hasil pertanian, serta industri yang membutuhkan bahan bakar alternatif yang lebih hemat biaya dan ramah lingkungan. Target pasar ini dipilih karena memiliki kebutuhan energi yang stabil, serta potensi penggunaan briket secara berkelanjutan. 2. Proposisi nilai. Produk briket yang ditawarkan memiliki nilai utama berupa bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan dengan emisi lebih rendah, efisiensi pembakaran yang lebih tinggi, serta daya tahan panas yang lebih lama dibandingkan bahan bakar konvensional. Selain itu, harga yang kompetitif menjadikan produk ini sebagai solusi ekonomis bagi berbagai segmen pelanggan. 3. Saluran distribusi. Distribusi di produk dilakukan melalui kombinasi saluran digital dan offline, seperti marketplace, media sosial, serta penjualan langsung kepada konsumen dan distributor. Strategi ini memungkinkan jangkauan pasar yang lebih luas, sekaligus memudahkan akses pelanggan terhadap produk. 4. Hubungan pelanggan. Hubungan dengan pelanggan dibangun melalui pelayanan yang responsif, penyediaan edukasi terkait manfaat dan penggunaan produk, serta mengembangkan program loyalitas. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, sekaligus mendorong pembelian berulang. 5. Sumber pendapatan. Pendapatan usaha diperoleh dari penjualan produk briket dalam skala eceran maupun grosir. Selain itu, terdapat peluang pengembangan sumber pendapatan lain seperti kontrak pasokan jangka panjang dengan pelanggan industri atau sistem kemitraan. 6. Sumber daya utama. Sumber daya utama yang mendukung usaha ini meliputi ketersediaan limbah kelapa sawit sebagai bahan baku utama, peralatan produksi, tenaga kerja terampil, serta platform digital sebagai sarana pemasaran dan komunikasi pelanggan. 7. Aktivitas utama. Aktivitas utama dalam operasional usaha mencakup proses produksi briket, pengemasan produk, pemasaran, serta distribusi kepada pelanggan. Seluruh aktivitas ini dirancang untuk memastikan kualitas produk tetap terjaga dengan kebutuhan pasar dan terpenuhi secara konsisten. 8. Mitra utama. Mitra utama dalam usaha terdiri dari pemasok limbah kelapa sawit, distributor, serta pihak pendukung lainnya seperti komunitas atau lembaga yang bergerak di bidang lingkungan. Kemitraan ini penting untuk menjamin keberlanjutan pasokan, bahan baku, dan memperluas jangkauan pemasaran. Dan yang terakhir, struktur biaya. Struktur biaya dalam usaha ini meliputi biaya produksi, tenaga kerja, distribusi, dan pemasaran. Dengan memanfaatkan bahan baku limbah yang relatif murah dan melimpah, usaha ini memiliki potensi efisiensi biaya yang cukup tinggi sehingga dapat meningkatkan margin dengan keuntungan. Nah, setelah kita membahas bisnis model tadi, selanjutnya kita akan membahas kira-kira untungnya gimana sih jika dipraktikkan langsung. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat perhitungan usaha briket sawit. Jika dalam 1 bulan produksi dilakukan sebanyak 1 ton atau 1000 kg, untuk setiap 1 kg briket dibutuhkan 0,95 kg arang dan 0,05 tapioka. Jika total kebutuhan bahan adalah 950 kg arang dan 50 kg tapioka,
Biaya bahan baku sebesar 832.500. Biaya tetap terdiri dari gaji, yang dimana jika satu orang pekerja sekitar 1,5 juta, dan biaya lain-lain 300.000 menjadi 1.800.000. Jika total biaya produksi per bulan adalah 2.632.500, biaya per kilogram atau HPP sekitar 2.633. Jika harga jual 7.000 per kilo, maka keuntungan per kilo adalah 400.367. BEP tercapai di sekitar 412 kilo. Artinya dari 1000 kilo produksi, sebagian sudah balik modal dan sisanya menghasilkan keuntungan. Kesimpulannya, usaha ini layak dijalankan karena sudah menguntungkan. Sekian video proposal dari kami. Semoga gagasan ini bisa menjadi langkah nyata dalam mengubah limbah menjadi peluang yang bermanfaat. Terima kasih.